paling tidak sudah ada 1 juta personil tentara Iran yang sudah disiapkan untuk menghadapi sebanyak apapun tentara Amerika yang akan mendarat di Persia atau di Iran hari ini. Oke. Mas Hussein, kedatangan pasukan Amerika Serikat ya ke wilayah Iran, menurut Anda apakah ini akan menjadi babak baru dan itu akan semakin dalam tanda kutip mempermalukan sebetulnya? Ini akan menjadi tanda mutlak kekalahan dari Amerika Serikat dan Zionis Israel? Kita melihat karakternya Donald Trump dan Netanyahu ini dua karakter yang mirip. Mereka tidak peduli dengan nyawa tentara mereka. Mereka tidak peduli dengan kerugian yang diderita oleh warga negara mereka. Mereka tidak peduli terutama terkait kehancuran yang terjadi di sekitar kawasan. Mereka hanya peduli pada karir politik mereka dan kantong-kantong mereka. Termasuk rencana pengiriman ini, ya ini akan jadi babak baru tentu. Namun, lagi-lagi kedua orang ini paham sekali bahwa ini tidak akan menghentikan kekuatan Iran yang sudah dibuktikan sejak 4 pekan terakhir. Dan apalagi kita juga sudah mendengar Markas Khatamul Anbiya, juru bicaranya Ibrahim Abdul Fakhar sudah menyebutkan berkali-kali bahwa pihaknya sangat welcome terkait ide kedatangan tentara Amerika yang mereka janjikan bahwa kedatangan tentara militer dalam serangan darat ini artinya adalah pembantaian massal yang akan diderita oleh Amerika. Dan juga kita juga bisa saksikan banyak statement dari pihak Iran sendiri bahwa memang tentara militer Iran ini sudah sejak lama mempersiapkan momen ini. Jadi kalau tentara militer Amerika, Marine ini masuk, maka ini adalah sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu. Dan barusan juga saya membaca di kantor berita internasional Tasnim, milik Iran, dia menyebut paling tidak sudah ada 1 juta personil tentara Iran yang sudah disiapkan untuk menghadapi sebanyak apapun tentara Amerika yang akan mendarat di Persia atau di Iran hari ini. Teman-teman, hari ini kita melihat jutaan warga Amerika turun ke jalan-jalan di sejumlah kota-kota besar menentang dan mengecam Donald Bebek, si presiden kontroversi mereka. Terlalu banyak deh kalau kita bicara kontroversinya. Di antaranya yang terbaru ketika si Donald Bebek ini dengan jelas-jelas menghina seorang raja, Bin Salman, yang mengatakan dalam forum resmi dan forum terbuka sang raja ini dibilang mencium bokongnya. Parah emang orang ini. Ternyata nggak cuma di USA, aksi massa juga terjadi di sejumlah kota-kota di Israel. Intinya mereka ini nggak kuat menghadapi serangan-serangan balasan Republik Islam Iran, dan para warga ini memaksa agar si Netanyahu ini menyetujui persyaratan Iran untuk menghentikan serangan sekarang juga. Teman-teman, kalau kita pikir-pikir, peristiwa-peristiwa hari ini itu ada hal-hal yang perlu kita bahas. Dulu kita sering dininabobokan oleh kisah-kisah ajaib kehadiran para malaikat berbaju putih dalam peperangan antara hak dan batil misalnya, yang konon membantu pasukan kaum muslimin melawan pasukan kufar. Tapi kalau kita ya jujur dengan sebagai muslim, ya kita sebetulnya nggak perlu kisah-kisah semacam itu ya. Karena kan banyak juga yang tidak bisa divalidasi secara akurat. Apa yang bisa kita validasi? Nah, ini penting. Yang bisa kita validasi adalah kebenaran ayat-ayat Al-Quran yang sudah memprediksikan peristiwa-peristiwa hari ini sejak 1400 tahun yang lalu. Contoh gini, aksi jutaan massa di Amerika dan Israel yang turun ke jalan-jalan itu sendiri sudah membuktikan dan memvalidasi paling tidak ya, sedikitnya 3 kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Pertama, Al-Anfal ayat 30, Al-Hasyr ayat 14, An-Nisa ayat 104. Tapi untuk kalian, dalam konten singkat ini saya akan bahas satu aja deh di antara 3 poin tersebut. Al-Anfal ayat 30 dan kaitannya dengan peristiwa ini. Teman-teman, tujuan Amerika dan Israel sejak awal ketika mereka menyerang Iran itu ada 3 poin setidaknya. 1, memancing warga Iran agar turun ke jalan-jalan berusaha menjatuhkan sang rezim. 2, memframing negara-negara kawasan di Teluk untuk semakin mengisolasi Iran. 3, menghancurkan perekonomian dan militer Iran. Tapi yang terjadi hari ini, kita semua sudah menyaksikan. Yang turun ke jalan-jalan malah rakyat Amerika dan Israel. Kemudian, dunia barat semakin mengisolasi dan meninggalkan 2 negara dajjal ini. Dan kerugian besar di bidang ekonomi dan militer dari 2 negara penjajah ini. Donald Trump kini sedang menghadapi mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Para ahli meyakini bahwa sang presiden telah masuk ke dalam perangkap licin Israel, menyeret Amerika ke dalam konflik terbuka melawan kekuatan Iran yang jauh lebih mematikan.
Awalnya, Washington begitu percaya diri bisa melumpuhkan Teheran dalam waktu singkat, namun kenyataan di medan tempur justru berbalik menghina mereka. Amerika dan Israel kini kewalahan karena stok persenjataan mereka terkuras habis oleh serangan balasan Iran yang tak henti-henti. Dengan kemandirian industri rudal dan drone yang efisien, Iran membuktikan bahwa mereka mampu berperang jauh lebih lama dibandingkan militer barat yang mulai kehabisan napas. Keadaan semakin kritis saat Selat Hormuz dikunci rapat, membuat ekonomi Amerika di bawah kendali Trump berada di ujung tanduk akibat krisis energi. Pentagon kini dalam kepanikan luar biasa. Memaksakan perang berarti menghancurkan ekonomi domestik, namun mundur berarti mengakui kekalahan total di depan mata dunia. Kesombongan Trump kini menjadi bumerang yang menghancurkan wibawa Amerika dan meninggalkan Israel dalam ketakutan tanpa perlindungan. Sebuah perang yang sejak awal dirancang singkat, 2 hari yang bahkan paling lama hanya 4 hari, dengan anggaran yang sudah dihitung rapi. Namun justru berubah menjadi pusaran konflik panjang yang tak terkendali. Waktu berjalan, hari demi hari berganti, hingga genap 1 bulan peperangan berlangsung. Bukan mereda, justru intensitasnya meningkat. Iran tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Sebaliknya, mereka menyatakan dengan tegas, serangan akan terus dilanjutkan. Tidak hanya terhadap Israel, tetapi juga terhadap seluruh fasilitas militer Amerika di kawasan Timur Tengah, sampai benar-benar habis dan lumpuh total. Di titik ini, keseimbangan narasi perang mulai berubah. Amerika dan Israel yang sebelumnya tampil penuh percaya diri, kini justru goyah, yang bahkan sangat mengguncang dan berpotensi mendekatkan negaranya dalam kehancuran yang tak terbayangkan. Serangan udara yang diharapkan menjadi penentu kemenangan gagal memberikan hasil signifikan. Melihat kondisi serangan udara yang gagal total, bahkan sejumlah jet tempur canggih dengan nilai fantastis justru hanya diledakkan oleh drone cerdas murah milik Iran, kondisi itu tentu akan menguras biaya perang Amerika. Pada akhirnya, kapal induk tercanggih dan termahal di dunia, Abraham Lincoln pun diturunkan dengan armada pendukung, kapal selam, kapal penghancur, kapal ranjau, dan seluruh armada pendukungnya. Serangan laut dan udara pun semakin masif dilakukan agar dapat segera meruntuhkan kekuatan Iran. Dominasi laut yang selama ini menjadi kebanggaan Amerika pun tak mampu menembus pertahanan Iran yang telah disiapkan selama puluhan tahun. Dua kekuatan besar itu seperti menghadapi tembok yang tak terlihat, bahkan juga tak difahami lawan. Setiap serangan Israel dan Amerika justru dibalas lebih keras, lebih presisi, dan lebih menghancurkan. Yang mana balasan itu selalu saja merugikan lawan, merusak armada dan menggugurkan tentara. Sebanyak lebih dari 37.000 tentara IDF telah tewas dan belasan ribu tentara Amerika juga berguguran. Ekonomi dalam dan luar negeri Amerika pun bergejolak. Dolar semakin lemah. Selat Hormuz yang sepenuhnya dikuasai Iran menerapkan pembayaran menggunakan yuan. Dalam negeri Amerika, krisis energi. Inflasi semakin dalam. Hal itu membuat ekonomi Amerika mendekati keruntuhan yang bahkan di luar imajinasi siapapun. Yang sebelumnya merupakan negara adidaya yang menguasai hampir seluruh sumber daya dunia, kini harus dibuat terpuruk oleh negara yang sebelumnya diremehkan. Dalam kondisi seperti itu, langkah yang sebelumnya tak terpikirkan pun mulai muncul. Permintaan damai tanpa syarat diajukan, sebuah sinyal bahwa tekanan yang dihadapi sudah berada di luar ekspektasi. Namun, Iran menolak. Mereka tidak hanya menolak, tetapi menetapkan syarat. 3 syarat berat sebagai harga penghentian konflik. Syarat yang bagi Amerika terasa seperti pengakuan kekalahan. Namun, disinilah konflik berubah menjadi lebih rumit. Ego, gengsi, dan tekanan politik internal membuat keputusan menjadi tidak lagi rasional. Alih-alih menerima syarat tersebut, peperangan justru dipaksakan untuk terus berlanjut. Biaya yang dikeluarkan melonjak drastis, mencapai angka yang hampir tak masuk akal, mendekati 5.000 triliun. Angka yang bukan hanya menggambarkan besarnya perang, tetapi juga menunjukkan betapa mahalnya ambisi yang dipaksakan. Serangan kembali dilancarkan, udara digempur, laut dipenuhi armada tempur. Namun hasilnya tetap sama, korban terus berjatuhan. Puluhan ribu tentara dari pihak Amerika dan Israel gugur, anggaran terus terkuras, tetapi posisi di medan perang tidak berubah. Iran tetap berdiri, bahkan terlihat semakin dominan. Kondisi ini menciptakan dilema besar. Mundur berarti mengakui kekalahan, maju berarti memperpanjang penderitaan, baik dari sisi militer maupun ekonomi. Disinilah negosiasi kembali muncul, bukan sekali tetapi berulang kali, hingga 7 kali upaya dilakukan. Namun setiap kali pintu itu diketuk, Iran justru menaikkan tuntutan dari 3 syarat menjadi 5 syarat yang jauh lebih berat.
sebuah tekanan psikologis sekaligus strategi politik yang membuat lawan semakin terpojok. Namun lagi-lagi, keputusan rasional tidak diambil. Penolakan terhadap syarat tersebut justru membuka babak baru yang jauh lebih berbahaya, perang darat. Langkah ini bukan sekadar strategi militer, ini adalah perjudian besar. Sebab perang darat berarti masuk langsung ke wilayah yang telah dipersiapkan Iran selama puluhan tahun. Sebuah medan yang tidak hanya dipenuhi pasukan, tetapi juga jaringan pertahanan, strategi gerilya, dan pemahaman medan yang jauh lebih unggul. Iran sendiri seolah telah menunggu momen ini. Sindiran demi sindiran dilontarkan sebelumnya, tantangan terbuka untuk perang darat, dan ketika keputusan itu akhirnya diambil, situasi berubah dari berbahaya menjadi sangat berbahaya. Amerika mulai mengumpulkan pasukan, puluhan ribu personil disiapkan. Namun cara perekrutannya pun menjadi sorotan. Banyak dari mereka berasal dari latar belakang ekonomi lemah, pemuda yang melihat perang sebagai jalan keluar dari kesulitan hidup. Iming-iming imbalan besar menjadi daya tarik utama. Dari 50.000 yang disiapkan, pengiriman dilakukan bertahap. 3.000 pertama dikirim sebagai gelombang awal, sementara sisanya menunggu perintah. Namun bahkan di dalam negeri sendiri, keraguan mulai muncul. Publik mempertanyakan keputusan tersebut. Di berbagai forum muncul kekhawatiran bahwa pasukan yang dikirim bukan menuju kemenangan, melainkan menuju kematian. Kritik datang dari berbagai pihak, termasuk mantan pejabat intelijen yang menyebut langkah ini sebagai sesuatu di luar nalar. Sementara itu, di sisi lain, Iran justru menunjukkan kesiapan yang kontras. Lebih dari 1 juta pasukan telah disiapkan. Bukan hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam kesiapan mental dan strategi. Dalam pidato-pidato yang menggema, perang darat disebut sebagai momen yang telah lama dinantikan. Sebuah kesempatan untuk menunjukkan kekuatan penuh yang selama ini disembunyikan. Janji pun diucapkan dengan nada yang tidak main-main. Tidak akan ada tentara asing yang kembali hidup. Sebuah pernyataan yang bukan hanya retorika, tetapi juga bagian dari perang psikologis. Situasi semakin kompleks ketika melihat kondisi Israel. Dari dalam muncul peringatan keras. Komandan tinggi militer menyampaikan jika perang terus berlanjut, eksistensi negara itu sendiri bisa terancam. Jumlah pasukan aktif menurun. Generasi muda mulai kehilangan minat untuk menjadi militer. Wajib militer yang dulu menjadi kewajiban, kini justru ditolak oleh banyak pemuda. Mereka lebih memilih menghadapi konsekuensi hukum daripada harus turun ke medan perang. Ini menciptakan krisis yang lebih dalam, bukan hanya soal kekuatan militer, tetapi juga soal keberlanjutan sebuah negara dalam menghadapi ancaman eksternal. Di saat yang sama, peta geopolitik berubah, sekutu mulai menjauh. Negara-negara yang sebelumnya mendukung kini mengambil jarak, bahkan beberapa di antaranya berbalik arah. Isolasi perlahan terbentuk, sementara Iran dengan segala tekanan yang diberikan justru terlihat semakin solid. Strategi yang matang, pemahaman medan, dan kesiapan jangka panjang membuat mereka tidak hanya bertahan, tetapi juga mendominasi. Dan di tengah semua ini, satu hal menjadi jelas. Perang yang awalnya dianggap singkat dan mudah telah berubah menjadi ujian besar bagi kekuatan, strategi, dan bahkan ego para pemimpin dunia. We strongly encourage other nations whose economies depend on the strait far more than ours. Ketika ketegangan memuncak di kawasan Teluk Persia, sebuah pernyataan keras mengguncang dunia. Iran secara terbuka menantang Donald Trump untuk membuktikan ucapan-ucapannya sendiri. Jika benar Amerika adalah kekuatan militer paling ditakuti di dunia, maka Iran meminta dengan tegas, kirim seluruh kekuatan tempur militer Amerika ke Teluk Persia. Datang langsung ke Selat Hormuz dan ambil alih wilayah tersebut jika memang kalian mampu merebutnya. Tantangan ini bukan sekadar retorika kosong. Ini disampaikan langsung oleh juru bicara Garda Revolusi Iran, Brigadir Jenderal Ali Mohammad Naini, sebagai respons atas pernyataan Donald Trump yang dengan penuh percaya diri mengatakan bahwa Amerika telah melumpuhkan Angkatan Laut Iran. Sebuah pernyataan yang diulang-ulang ke publik global, seolah-olah kemenangan telah diraih dengan mudah. Namun realitas di lapangan berbicara jauh berbeda. Donald Trump juga menyebut bahwa Iran telah meluncurkan 700 rudal dan 3.600 drone ke arah Amerika dan Israel. Angka tersebut justru memperlihatkan satu hal yang tidak bisa disembunyikan, intensitas serangan Iran yang begitu besar dan berkelanjutan. Ini bukan serangan kecil, ini adalah operasi militer dengan skala masif yang menunjukkan kapasitas produksi dan kemampuan tempur Iran yang selama ini diremehkan. Iran sendiri diketahui mampu memproduksi drone cerdas sebanyak 400 unit setiap harinya. Walau dalam kondisi berperang, Iran masih tetap memproduksi.
sebab markas atau pabrik drone itu terletak jauh di dalam tanah yang sangat aman dan mustahil musuh mampu menembusnya. Dan menariknya, di tengah klaim kemenangan tersebut, fakta paling mencolok justru tidak bisa ditutupi. Armada Laut Amerika yang selama ini dikenal sebagai yang paling kuat di dunia justru mundur lebih dari 2.000 km dari Selat Hormuz. Ini bukan mundur taktis biasa. Ini adalah langkah besar yang menunjukkan bahwa tekanan yang dihadapi di lapangan benar-benar berada di luar kendali. Kapal induk terbesar dan paling canggih milik Amerika, lengkap dengan jet tempur, kapal selam, kapal perusak dan sistem pertahanan berlapis, ternyata tidak mampu bertahan menghadapi serangan drone cerdas Iran. Drone-drone ini bukan sekadar alat murah, tetapi telah berkembang menjadi sistem tempur presisi tinggi dengan kemampuan manuver, koordinasi dan penetrasi pertahanan yang luar biasa. Serangan bertubi-tubi dari drone Iran membuat seluruh sistem pertahanan Amerika kewalahan. Bahkan teknologi mahal yang selama ini dibanggakan tidak mampu sepenuhnya menahan gelombang serangan tersebut. Dalam kondisi seperti itu, pilihan satu-satunya adalah mundur, bukan karena strategi, tetapi karena jika tetap bertahan atau maju, maka seluruh armada beresiko dihancurkan tanpa sisa. Dan di titik inilah situasi menjadi sangat jelas. Jika Amerika benar-benar unggul, tidak mungkin mereka mundur sejauh itu. Jika benar mereka telah melumpuhkan Iran, tidak mungkin mereka menjauh dari pusat konflik. Fakta bahwa mereka mundur menunjukkan bahwa kekuatan Iran tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga mampu mendominasi wilayah strategis tersebut. Selat Hormuz sendiri bukan wilayah biasa. Ini adalah jalur vital dunia, tempat hampir sepertiga distribusi minyak global melewati setiap harinya. Menguasai Selat Hormuz berarti mengendalikan denyut energi dunia. Dan saat ini, Iran menunjukkan bahwa mereka memiliki kendali penuh atas wilayah tersebut. Donald Trump berada dalam posisi yang sangat sulit. Di satu sisi, ia telah menyatakan kemenangan di hadapan dunia. Namun di sisi lain, realitas memaksanya untuk mencari bantuan ke berbagai negara. Inggris, Prancis, Jerman hingga Spanyol dimintai dukungan, baik dalam bentuk armada maupun fasilitas militer. Bahkan lebih jauh lagi, situasi ini menunjukkan tingkat tekanan yang luar biasa. Amerika yang selama ini memposisikan diri sebagai pemimpin dunia, justru berada dalam posisi meminta bantuan untuk menghadapi satu negara. Ini adalah kondisi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Lebih mengejutkan lagi, upaya mendekati China untuk meminta bantuan membuka kembali Selat Hormuz justru berbalik menjadi tekanan politik. China tidak hanya menolak, tetapi juga menyalahkan langkah agresif Amerika dan Israel sebagai penyebab eskalasi konflik. Sementara itu, di dalam negeri Amerika, dampaknya mulai terasa nyata. Krisis energi mulai muncul, distribusi minyak terganggu, harga melonjak berkali-kali lipat, dan masyarakat mulai merasakan dampaknya secara langsung. Iran menegaskan bahwa mereka bukan pihak yang menginginkan perang. Namun jika dipaksa, maka mereka siap menghadapi konsekuensi hingga titik akhir. Tidak ada langkah mundur, tidak ada kompromi terhadap agresi. Pernyataan tegas dari Brigadir Jenderal Ali Muhammad Naini menggambarkan sikap tersebut dengan sangat jelas. Iran akan terus maju tanpa mundur satu langkah pun hingga pihak yang menyerang benar-benar menyerah. Dan jika penyerahan itu tidak terjadi, maka Iran siap menghancurkan lawan sepenuhnya. Iran's arsenal of missiles is enormous. It could flatten Israel in a day. They have the power to go to war. They have chosen repeatedly to avoid war. And I've said this 1,000 times. No one in the Middle East is interested in a war except Israel and the United States.